Kemudian menerangkan dengan sesungguhnya atas nama ini, nah ini data kita, benar atas nama tersebut di atas telah mengabdi bekerja sebagai guru di unit, kerja SD Manggar 2 terhitung 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 2 Juli 2001. Sobat semuanya, ketika kita lolos P3K ya, baik tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3 nanti, maka kita jika lolos nanti kita mengisi daftar riwayat hidup. Dan di sini nanti pada bagian akhir yaitu setelah mengisi daftar riwayat hidup serta mencetaknya kita mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Setidaknya di sini ada 10 dokumen yang kita harus upload, teman-teman. Salah satu scan bukti yang harus kita upload berkasnya itu adalah file scan bukti pengalaman kerja ya, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila kita memilikinya. Formatnya 1000 KB. Pada video ini kita akan berbagi contoh untuk contoh surat keterangan pengalaman kerja, baik itu yang dikeluarkan oleh sekolah maupun yayasan ataupun dinas pendidikan. Serta nanti teman-teman bisa mengunduh untuk file ini dan nanti bisa disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Bagaimanakah contohnya? Untuk link downloadnya bagaimana? Silakan simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini setidaknya ini ada berbagai macam contoh permasalahan yang mungkin teman-teman ini merasa agak sedikit bingung. Jadi seperti ini teman-teman, misalkan saja ini adalah untuk bagian yang seperti ini. Untuk tahap 1 itu kan pengikutnya atau pesertanya itu dari teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri. Otomatis di sini teman-teman itu berasal dari sekolah negeri teman-teman. Nah di sini untuk sekolah negeri ini nanti teman-teman ini sebaiknya ya dari semua saja ya, baik itu dari sekolah swasta, kemudian dari sekolah negeri. Maka teman-teman ini yang paling penting ini adalah selalu memantau informasi apapun yang ada di web instansi masing-masing. Terkait tentang pengalaman kerja, ini nanti akan diberikan panduan dan nanti kalau misalkan belum diberikan panduan secara menyeluruh terkait tentang hal ini, teman-teman ini saya harap untuk proaktif ya, proaktif bertanya terkait tentang pengalaman kerja. Apakah pengalaman kerja itu cukup berasal dari sekolah kita sendiri, tempat kita menjadi guru honorer, artinya nanti dikeluarkan oleh sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah. Ataukah nanti untuk pengalaman kerja itu adalah dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Itu artinya nanti teman-teman mendapatkan surat pengalaman kerja dari dinas pendidikan. Kalau misalkan di daerah kami, ini adalah untuk surat pengalaman kerja itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan ya, kabupaten. Nah, kalau misalkan kita, instansi kita itu adalah kabupaten ya kabupaten, kalau kota ya kota, kalau provinsi ya provinsi, teman-teman. Kemudian teman-teman juga tanyakan, untuk di tahap 2 dan tahap 3 tentunya banyak sekali teman-teman dari sekolah swasta yang lulus, teman-teman. Nah ini, kalau dari sekolah swasta yang lulus, ini nanti teman-teman juga proaktif bertanya ke web instansi masing-masing, yaitu BKPP ya atau BKD. Biasanya ini nanti, sudah ada yaitu grup besar, teman-teman, yaitu grup untuk teman-teman yang lolos P3K, di setiap kabupaten, yang mana di sana adminnya itu ada BKPP, teman-teman. Ditanyakan, apakah sekolah swasta ini nanti cukup untuk surat pengalaman kerja itu diperoleh dari yayasan, dari sekolah, artinya ditandatangani oleh ketua yayasan atau kepala sekolah, ataukah juga mengumpulkan persyaratan untuk nanti mengajukan, yaitu mendapatkan surat pengalaman kerja dari dinas pendidikan ya. Nah, selanjutnya terkait tentang hal ini teman-teman, maka di sini untuk contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh untuk di daerah kami. Ini adalah kalau misalkan dari sekolah, ini adalah contohnya seperti ini. Nah ini, kemudian untuk dari kabupaten nanti seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait tentang contoh pengalaman kerja, di sini saya ingin membagikan contoh ini kepada teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan bahasan. Nah, teman-teman untuk mencontoh atau mendownload contoh format ini, silahkan ikuti cara ini. Nah, di sini teman-teman bisa buka Google ya, bisa buka Google, kemudian aktifkan koneksi internet. Pada bagian pencarian, nah di sini teman-teman bisa ketikkan yaitu nama website kami, seperti ini, mariati.com, kemudian teman-teman bisa klik enter. Berikutnya teman-teman akan menemukan website ini. Nah, di sini sudah saya sematkan pada bagian future post ya, future post. Di sini teman-teman bisa unduh, klik di sini. Atau kalau misalkan nanti teman-teman yang tahap 2, di sini untuk fiturnya sudah saya ganti dengan
isu yang lain, teman-teman bisa cari pada bagian kategori pilihan, teman bisa scroll ke bawah, yaitu pada bagian ini, P3K ya, nanti akan muncul artikel tersebut. Nah, teman-teman di sini bisa klik di sini ya, pada bagian download contoh surat pengalaman kerja untuk pemberkasan NIP3K Guru 2021, atau mungkin di sini pada bagian postingan terbarunya, teman-teman bisa unduh atau mungkin bisa klik di sini bagian, P3K. Nah, di sini kita bisa klik, read more. Di sini dalam artikel download contoh surat pengalaman kerja untuk pemberkasan NIP3K Guru, teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian pada ujung akhir postingan ini, di sini sudah ada yaitu untuk download contoh surat pengalaman kerja untuk pemberkasan NIP3K Guru, silahkan klik tautan di bawah ini. Teman-teman klik tombol yang berwarna merah ya, bertuliskan download contoh surat pengalaman kerja untuk P3K Guru, kita klik di sini. Maka teman-teman akan diarahkan menuju ke bagian Google Drive. Nah, setelah sampai sini teman-teman baiknya klik pada bagian file ya, teman-teman bisa klik file, kemudian klik download, kemudian disimpan dalam bentuk Microsoft Word. Setelah diunduh baru teman-teman bisa, lakukan pengeditan ya. Nah, dilakukan pengeditan. Di sini teman-teman jangan melakukan pengeditan langsung dikarenakan nanti, harus memerlukan permintaan akses ke saya, dan saya karena banyak kegiatan itu jarang sekali buka notifikasi di Google Drive, teman-teman. Nah, ini setelah teman-teman unduh, maka akan mendapatkan file yang seperti ini. Nah, di sini kita contohkan, teman-teman. Ini adalah untuk contoh yang dari sekolah ya, contoh dari sekolah. Nah, ini sebelum kita berikan contohnya, ini adalah untuk prosedur di daerah kami, itu adalah seperti ini. Nah, jadi, untuk informasi terbaru dari Dinas Pendidikan daerah kami, setelah kami konfirmasi ke kawan yang bertugas di Dinas Pendidikan, maka bagi teman-teman P3K Guru yang lolos tahap 1 ini adalah membuat surat seperti ini, yaitu membuat surat pengalaman kerja. Di sini adalah kop sekolah, teman-teman, kop sekolah. Kemudian di sini surat keterangan, pengalaman kerja. Kemudian di sini nomenklaturnya disesuaikan dengan nomenklatur sekolah kita masing-masing. Berikutnya di sini yang bertanda tangan inilah identitas kepala sekolah, mulai dari nama, kemudian NIP, pangkat golongan, jabatan, unit kerja, kemudian, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan atas nama siapa, ya ini, kemudian tempat tanggal lahir berapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian NIK-nya berapa. Kemudian di sini yang menunjukkan pengalaman kerja ini adalah benar atas nama di atas telah mengabdi, bekerja sebagai guru di unit kerja SDN Manggar 2, terhitung 1 Januari 2007 sampai dengan 2 Juli tahun 2021. Demikian surat panggilan kerja ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian di sini, tertulis Ngawi tertanggal, sekarang ya. Nah, kemudian ini kepala sekolahnya kita, kemudian nama dan juga NIP-nya. Kemudian surat ini kalau di daerah kami diajukan secara kolektif per, kecamatan ya, per Korwil, diajukan ke Dinas Pendidikan, dan nanti dari Dinas Pendidikan ini akan mendapatkan yaitu surat seperti ini, yang mana ini adalah dasarnya dari yang tadi diajukan melalui kepala sekolah. Kalau Dinas Pendidikan, ini adalah nanti kopnya Dinas Pendidikan, ini yang bertanggung jawab untuk membuat adalah Dinas Pendidikan kita. Dan di sini surat keterangan pengalaman kerja atas nomor berapa ini disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di Dinas Pendidikan. Kemudian mendasar surat keterangan aktif melaksanakan tugas dari kepala sekolah, SDN Manggar 2 nomor yang tadi sudah, teman-teman lihat di bagian atas ini. Nah, dari ini, maka di sini dari dasar itu, tentang surat keterangan aktif melaksanakan tugas bahwa yang bertanda tangan di bawah ini namanya siapa, ini adalah nama kepala dinas pendidikan, kabupaten, kota, atau provinsi. Kemudian menerangkan dengan sesungguhnya atas nama ini, nah ini data kita, benar atas nama tersebut di atas telah mengabdi bekerja sebagai guru di unit, kerja SD Manggar 2 terhitung 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 2 Juli 2001. Nah, di sini ada bagian yang saya edit, namun ada juga yang belum untuk penanggalan, teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini, nah ini teman-teman. Kemudian demikian surat ini kami, berikan ya pengalaman kerja ini supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah ini teman-teman, kemudian di sini, tertanggalnya berapa, tentunya hari ini ketika kita meminta ya, atau ketika dinas mengeluarkan surat ini, atas nama kepala dinas, kemudian nama, kemudian jabatan, kemudian NIP. Nah ini teman-teman. Kemudian untuk yang di yayasan, ini adalah misalkan ya kalau dinas ini memberikan, seperti ini, maka teman-teman,
akan mendapatkan surat seperti ini yang kita scan, kita upload, ini adalah ini ya, di SSCSN. Kalau misalkan tidak, ini adalah yang punya kepala sekolah ini. Kalau misalkan dari sekolah swasta, setelah teman-teman mendapatkan informasi dari BKPM bahwa dari sekolah swasta boleh dari yayasan, maka di sini semua data kopnya yayasan, yang bertanda tangan adalah ketua yayasan atau kepala sekolah swasta. Demikian semoga bermanfaat.